Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 372, apakah kau tidak takut dengan dendam kakekku? Setelah mengikuti Seng Xiao selama bertahun-tahun, Jing Yun secara alami menyadari niat Su Yihong untuk menyakitinya melalui kata-katanya. Lihatlah jalur produksi. Itu tidak lebih dari sekadar alasan untuk menyakitinya secara fisik, karena dia tidak dapat memikirkan apa lagi yang dapat dilakukan Su Yihong padanya di tempat seperti itu. Jika ternyata itu benar dan Su Yihong mempunyai niat jahat, Jing Yun tidak akan tinggal diam dan melunasi hutangnya selama bertahun-tahun. Adapun jebakan yang akan dipasang Su Yihong, Jing Yun hanya bisa beradaptasi dengan situasi. Meskipun demikian, acara reuni itu berlangsung bahagia dan lancar. Dan karena Old Seng sekarang menjadi mertua keluarga Su, dia memutuskan akan pulang hanya setelah seluruh acara selesai. Di tengah semua itu, tak pernah ada kekurangan tamu yang datang kepadanya untuk memuji Seng Xiao. Namun, dia selalu membalas, sayang sekali anak itu nakal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kabur, bahkan membuang kursi ceongnya di Huang Yao. Sebagai orang tua, apalagi yang bisa saya lakukan selain mengabulkan keinginannya? Dengan kata lain, Old Seng mengatakan bahwa Seng Xiao tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Huang Yao. Dia masih muda. Orang muda selalu melakukan kesalahan. Itu benar, tapi dia sudah meninggalkan keluarga. Mulai sekarang, jangan bersikap baik saat kau bertemu dengan bocah nakal itu. Beri dia pelajaran sebagai gantiku. Apakah itu berarti keluarga Seng benar-benar tidak mengakui putra mahkota mereka? Karena itu kata-katamu, Old Seng, aku tentu akan melakukan apa yang kau katakan. Seng Xiao selalu berjalan dengan anggun di Jianchuan tanpa ada yang berani menyentuhnya. Sekarang setelah dia meninggalkan Huang Yao, apakah itu berarti pewaris perusahaan juga akan berubah? Mungkin Old Seng benar-benar tidak senang dengan cucunya. Dia lebih memilih wanitanya daripada segunung kekayaan. Orang tua itu mungkin menganggap cucunya tidak berguna, dan karenanya memutuskan untuk tidak menghiburnya. Berita itu menjadi tidak proporsional ketika akhirnya menyebar. Seperti kata pepatah, keberuntungan hanya akan berpindah tangan. Apakah putra mahkota benar-benar akan direndahkan menjadi pion tanpa nama, yang membiarkan orang lain menginjak-injaknya? Meskipun demikian, bukan hanya keluarga Su saja yang bersenang-senang malam ini, sesuatu juga terjadi di keluarga Lu. Saat ini, Lin Muan benar-benar memainkan peran sebagai pengawal Lu Qianqian, yang mengikutinya kemanapun dia pergi, apapun yang dilakukannya. Dan hal itu membuat Old Lin benar-benar malu. Cucu dari keluarga Lin sebenarnya selalu siap sedia melayani orang lain. Sama sekali tidak punya rasa hormat. Karena tidak tahan dengan pikiran itu, lelaki tua itu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada cucunya yang kurang ajar dan tidak tahu terima kasih itu sambil mencoba membuat barang rusak itu takut. Saat itu, Lu Qianqian baru saja selesai mengikuti kelasnya dan meninggalkan ruang kelas privat dosennya bersama Lin Muan. Namun, saat mereka hendak meninggalkan kampus, sebuah mobil hitam tiba-tiba menabrak mereka. Lin Muan terus melindungi Lu Qianqian dalam pelukannya, dan setelah memeriksa bahwa tabrakannya tidak terlalu serius, dia keluar dari mobil dan hendak berdebat dengan pihak lawan. Oleh karena itu, ia terkejut ketika mendapati 4 lelaki kekar segera turun dan menangkapnya sambil menggeram dengan keras, "Kalian pasti sudah hidup cukup lama dengan menghalangi jalan kami." Ketika pihak yang bersalah mengajukan gugatan, Lin Muan segera menoleh ke Lu Qianqian. "Panggil polisi." Akan tetapi, gerombolan itu tidak memberi Lin Muan ruang untuk bereaksi karena keempat pria itu langsung meninjunya. Terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya, Lu Qianqian segera mencoba menelepon polisi tetapi diancam oleh geng itu. "Aku akan membunuhnya jika kau memanggil polisi." Lu Qianqian segera mencoba menenangkan mereka. "Apa yang kalian inginkan? Aku bisa memberimu uang, asal jangan menyakitinya. Kau pikir kita kekurangan uang receh itu?" Meskipun Lin Muan adalah seorang kadet di Akademi Kepolisian dan telah belajar bela diri, ia masih harus berhadapan dengan 4 orang pria. Mereka akan membantingnya ke tanah jika dia bergerak, yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka bukanlah penjahat kelas teri di jalanan. "Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Aku kenal bocah ini. Dia tuan muda keluarga Lin yang pernah mencampakkan adikku sebelumnya. Memukulinya mungkin bisa membantu kita melampiaskan sedikit kekesalan, tapi apa yang bisa dia lakukan? Bahkan keluarga Lin tidak menginginkannya sekarang. Tapi aku bahkan belum pernah berkencan dengan siapapun sebelumnya, jadi bagaimana mungkin aku mencampakkan adikmu?" Lin Muan menyeka darah dari hidungnya dan tersenyum. "Orang tua dari keluarga Lin pasti yang mengirimmu." Para pria itu terkejut 2 kali, tidak pernah menduga Lin Muan akan mengungkap mereka. "Saya tidak akan melawan hari ini karena saya tidak bisa menang melawan kalian semua sekarang. Namun, ini pertama kalinya seorang kakek mengirim orang untuk memukuli cucunya sendiri. Sungguh mengharukan. Kami memukulmu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Kenapa repot-repot bersembunyi? Jelas sekali kalau kau datang langsung kepadaku untuk mencari masalah. Dia kakekku, aku tidak akan melawan kalau dia benar-benar ingin memukulku."
Karena tidak dapat membiarkan keadaan berlalu lebih lama lagi, penjahat itu membebaskan Lin Muan. Hentikan omong kosongmu. Kami akan benar-benar menghajarmu lain kali kami melihatmu. Setelah itu, para lelaki itu bangkit dan segera melangkah pergi, dan barulah Lu Qianqian menghampiri Lin Muan sambil menangis terseduh-seduh, tetapi dia mendorongnya menjauh saat Lin Muan mencoba membantunya berdiri. Aku berdarah. Kotor sekali. Apa maksudmu, kotor? Aku tidak peduli. Meski begitu, Lu Qianqian membantunya masuk ke mobil. Apa kau baik-baik saja? Haruskah aku mengantarmu ke rumah sakit? Aku gagal menjadi pengawal. Aku sama sekali tidak bisa melindungimu saat dibutuhkan. Lin Muan berkata sambil memegangi dadanya dan kesulitan bernapas, hidungnya yang hijau dan bengkak. Apakah kamu yakin itu kakekmu? Dia hanya ingin memberiku pelajaran. Lin Muan menjawab. Melihat kita bersama sedikit banyak membuatnya marah. Aku mengerti. Bagaimana bisa ada kakek seperti itu? Lu Qianqian benar-benar tidak bisa mengerti. Lin Muan menyeka darah dari wajahnya tanpa daya. Dia ingin mengintimidasi kamu agar kamu tidak terlalu lama bersamaku. Kamu harus menyetir sekarang. Dia seharusnya tidak menyerangmu bahkan jika dia ingin membuatku takut. Lu Qianqian benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang kakek tega melakukan hal yang begitu kejam kepada cucunya sendiri. Dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Pandangan Lin Muan menjadi kosong, dia hanya bisa berharap agar dia tidak semakin memprovokasi kakeknya. Tapi ini baru permulaan. Dia pasti akan menemukan cara agar aku memohon padanya dan dengan senang hati kembali ke keluarga. Jika kau ingin bersembunyi, pintuku selalu terbuka untukmu. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam kakekku? Lin Muan bertanya pada Lu Qianqian, matanya menyipit. Keluargaku tidak terbuat dari kaca yang akan pecah jika disentuh. Lagi pula, kalian semua sekarang sendirian, dan kalian akan ditinggalkan di jalanan sambil mengemis sedekah jika kalian kehilangan aku juga. Setelah itu, Lu Qianqian menempelkan tisu di hidung Lin Muan. Gosok saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tidak perlu melakukan itu, sungguh. Apakah kata-katamu lebih penting daripada kata-kataku? Lu Qianqian bertanya dengan nada mengancam, sambil melipat tangannya. Melakukan hal seperti itu, kakekmu pasti seorang yang menyimpang di kehidupan sebelumnya. Biarkan dia melampiaskannya. Orang tua sudah tua. Namun, Lin Muan cukup berpikiran terbuka. Masih bercanda. Kakekmu pasti akan melakukan sesuatu yang lebih buruk.